Halo teman-teman, ketemu lagi di Miskin Squad FPV. Kali ini teman-teman bisa melihat kita akan belajar gimana cara mencatat flight log pada OpenTX. Jadi permasalahannya ini saya rasakan sendiri. Ketika saya terbang lumayan jauh sih, tidak terlalu long range sih, medium range. Ada beberapa informasi yang harusnya saya catat, tapi karena remote saya adalah Taranis, beberapa informasi itu tidak bisa terdisplay dengan bagus, dan kita juga hanya bisa merecord di OSD. Jadi ada solusi berikutnya, kita bisa loh mencatat semua aktivitas pesawat atau quad kita, apa yang terjadi, telemetrinya itu masuk ke dalam remote dan tersimpan. Penasaran caranya? Oke, kita coba. Jadi ini saya menggunakan remote Taranis. Teman-teman bisa pakai receivernya yang FrSky atau apa saja sih, asalkan RX nya support telemetri. Oke, pertama mungkin bisa dilihat, kita masuk ke modelnya, masuk terus, nah sampai bagian telemetri. Jadi teman-teman lihat di halaman 11 di tempat saya itu ada bagian telemetri. Di situ ada banyak perintah, ada tombol macam-macam. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari telemetrinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan quad, colok dengan lipo, lalu berikutnya kita klik discover new sensor. Oke, kita coba dulu, kita hidupkan quadnya dulu. Ini teman-teman, ini quad saya. Speknya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Jadi ini akan kita hidupkan dan dia akan masuk ke dalam remote. Oke, hidup. Oke, kembali ke remote. Setelah kita hidupkan quadnya, yang perlu kita lakukan adalah klik discover new sensor. Nah, akan muncul banyak sekali sensor. Ketika sudah muncul, di sini ada 21 list telemetri yang berhasil ditemukan. Saya coba stop. Nah, jadi untuk beberapa tipe RX receiver yang sudah support telemetri, di tempat saya contohnya adalah pakai TBS, dia bisa mencatat semua data. Jadi remote ini mengirim data dan dia menerima data. Jadi seperti pertukaran data bolak-balik. Di sini bisa kita lihat contohnya RXBT itu adalah baterainya, baterai lipo. Dia bisa tampil di sini 11,9 volt. Lalu kita lihat current ampernya, dia 25 ampere, dan ini adalah kapasitas lipo yang sudah dipakai itu sekitar 500 mAh dan terus naik. Di sini ada banyak sekali, mungkin akan kita jelaskan nanti di bagian berikutnya. Ini ada power receivernya 25 mW, dan ada link quality, RSSI, dan macam-macam. Nah, mungkin yang akan kita cari adalah GPS-nya mungkin. Misalkan GPS, nanti akan muncul di sini. Coba mungkin kita discover lagi. Nah, sepertinya belum ngelok GPS. Gak apa-apa. Oke teman-teman, di sini adalah special function di halaman 10 atau halaman berapa di remote teman-teman bisa berbeda. Lalu kita bikin switch, kita assign dulu. Saya mau pakai ini, kita goyangkan ke tengah, dia akan otomatis mendetek SC nya. Ini adalah switch C. Oke,
switch C ngapain. Nah, ngapain inilah yang akan kita coba. Nah, SD logs di sini yang akan mencatat. Jadi ketika kita hidupkan switch C ini, dia akan otomatis mengaktifkan SD logs, yaitu mencatat semua telemetri ke dalam memory card. Oh ya teman-teman, jangan lupa pasang memory cardnya ya, karena kalau tidak ada kita nggak akan bisa baca. Ini kita pilih variabelnya 1s 1 detik. Jadi dalam waktu 1 detik dia akan mengupdate, akan menulis ke dalam file di SD card kita. Oke, mungkin bisa kita coba nanti kita hidupkan quadnya, kita lihat apakah dia mencatat dengan. Oke teman-teman, bisa ngelihat di sini ada, di sini Google saya ada GPS-nya tercatat 7 ya, 7 GPS, dan ini ada lokasinya. Coba kita aktifkan SD logs yang tadi sudah kita setting. Oke, semua di sini ya. Oke, kita aktifkan. Oke teman-teman, tadi sudah kita catat di remote, lalu kita masukkan SD card-nya. Seperti ini tampilannya. Akan muncul satu folder baru namanya logs. Kita double klik, lalu akan muncul file dengan format CSV, comma separated values. Jadi kalau dibuka pakai notepad mungkin akan sangat susah sekali bacanya. Hanya pembatasnya dengan koma-koma seperti ini. Mungkin kita bisa buka pakai Excel atau OpenOffice. Kita bikin teks semuanya. Nah, akan terlihat di sini adalah remote melakukan pencatatan per setiap 1 detik. Jadi ketika teman-teman terbang selama 60 detik atau 1 menit atau 2 menit, tinggal dikalikan saja akan sebanyak apa. Dan misalkan quad kita atau pesawat kita lost koneksi dan fly away misalkan, kita bisa lihat koordinat terakhir. Kita scroll ke paling bawah dan kita akan menemukan koordinat GPS-nya. Di sini teman-teman bisa melihat di sebelah sini masih kosong karena belum remote atau quadnya belum locking GPS. Lalu sampai detik yang sekian GPS sudah terkunci di posisi lebih dari 6 GPS. Lalu di sini posisinya bergerak-gerak terus sesuai dengan lokasi quad kita. Selain itu, kita juga bisa melihat beberapa informasi lainnya seperti ketinggian, voltage, current, ampere, kapasitas dalam mAh, kekuatan RSSI-nya, link quality jika teman-teman pakai TBS, dan masih ada banyak informasi lainnya. Mungkin teman-teman punya aplikasi companion untuk OpenTX, itu juga bisa membaca logs. Teman-teman masuk ke dalamnya, lalu view logs file, open. Nah, di sini akan muncul GPS, mungkin tidak terlihat, mungkin current dalam ampere ini terlihat statistiknya, lalu penggunaan baterainya, bahkan kekuatan sinyal RSSI, lalu link quality, bagaimana naik turun, lalu powernya, dan berbagai macam informasi lainnya. Oke, sekian dulu informasi dari saya.
Semoga berguna dan salam satu udara.